Industri smartphone tanah air tercinta kita tahun ini rada-rada nggak seru ya. Jujur, gue nggak prediksi ya bahwa ada begitu banyak smartphone penting yang tidak rilis secara resmi di Indonesia tahun ini. Contohnya kayak Vivo X Series, Oppo Find Series yang non-foldable, Xiaomi 13T Pro, seri flagship Xiaomi, sampai dengan semua seri atasnya handphone Realme. Termasuk yang lagi gue pegang ini, Realme GT5 240W. Cukup menyedihkan ya, padahal potensinya bagus banget handphone yang satu ini. Yuk, kita lihat seperti apa handphonenya. Sebagai mukadimah, seperti biasa kita lihat spek atas kertasnya dulu. Dan cuy, spek atas kertasnya goks banget emang. Penuh dengan overkill hardware. Apa aja yang overkill? Yang ridiculously overkill ada beberapa. Charging 240W, RAM 24GB, dan internal storage 1TB. Gila. Guna nggak nih? Charging 240W-nya diiklankan bisa ngecas full baterai 4600 mAh-nya dalam waktu 10 menit. Tapi gue rasa itu dalam situasi dan kondisi lab, di mana kondisi pengetesan diatur sedemikian rupa. Karena di kehidupan nyata, terutama kalau gue ngecas di cafe kayak gini, butuh waktu sekitar di bawah 7 menit untuk ngisi 50%, dan waktu kurang lebih total 16 menit untuk mencapai 100%. Apapun ceritanya, ini tetaplah masuk ke kategori kenceng. Sebagai perbandingan, Xiaomi 13T Pro dengan charger 120W-nya bisa mengisi baterai yang lebih besar yaitu 5000 mAh dalam waktu sekitar 27 menit. Perbedaan waktu sekitar 10 menit ketika charging buat gue pribadi nice to have aja, nggak terlalu krusial. By the way, Baswe, gue nggak tes ketahanan baterainya ya, karena unit pinjaman ini nggak ada sinyalnya, alias tidak didaftarkan IMEI-nya. So, any battery test nggak valid artinya, karena nggak connect ke mobile data, ya kan? Terus RAM-nya 24GB. Aduh, ini overkill banget nggak sih? Sebelumnya kita udah pernah merasakan HP dengan RAM 18GB. Itu aja kita nggak bisa merasakan advantage-nya dibandingkan sama handphone yang punya RAM 12GB. Gimana ini coba 24GB? Nih, gue buka banyak banget aplikasi di background, termasuk beberapa game, ada juga Genshin di sini. So far nggak ada satupun yang reload ketika di-recall. Nah, gue punya pertanyaan, butuh nggak sih kalian fitur kayak begini? Coba drop komen di bawah. Buat gue sih, ini masih sekedar pemanis di atas kertas, buat pamer. Terus storage-nya 1TB UFS 4. Ya bolehlah, butuh ini mah. Apalagi buat gue yang emang suka menjadikan HP gue sebagai transport storage buat kerja. Dikasih 1TB, ya nggak nolak. Nah, yang bagus tapi nggak overkill, ada SoC Snapdragon 8 Gen 2 yang ditemani dengan cooling yang demi tujuan marketing dinamakan 9-layer ice cooling system yang menurut Realme efektif mendinginkan suhu ketika gaming. Well, kenceng sih, tapi dibilang jauh lebih stabil performanya, ya nggak juga. Nggak lebih baik dari beberapa flagship lain dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang sudah pernah kami coba pastinya. Main Genshin Impact 15 menit pada GT mode, average FPS-nya 53 FPS. Terus, 3D Mark Extreme Stress Test pun cuma dapat 67%. By the way, ini gue tesnya pakai PerfDock. Buat yang belum tahu, kalau kalian mau cek performa smartphone dengan detail begini, bisa download PerfDock dari link yang udah gue taruh di deskripsi. Enak tuh, jadi kita bisa tahu ada frame drop apa enggak, dan device-nya sepanas apa, secepat apa juga, throttling, dan lain-lainnya. Gas! Lalu kalau buat game daily-nya LOL Wild Rift, di situ nggak ada komplain ya berupa frame drop atau apapun. Yang seru soal performa buat dikulik lebih lanjut adalah Geek Panel pada game dashboard-nya. Kita bisa atur frekuensi dari chords-nya, mirip sama yang pernah kita lihat di HP gaming semacam ROG gitu. Yang oke juga lagi adalah layarnya. AMOLED 2.5K dengan refresh rate 144Hz yang bagus dan no complaints at all dari gue. Dibuat main game, responsif dengan touch sampling rate yang bisa di-boost up to 2000 Hz.
Dibuat nonton bagus, selancar di UI, sat-set. Terus outdoor brightness-nya ya cukup bagus juga. Peak brightness-nya bisa tembus 1400 nits. Lalu kamera utamanya juga mumpuni. Terus pasti ada yang nanya nih, kok kamera utamanya doang? Yang lainnya gimana? Kamera lainnya mah B doang. Sensor utamanya menggunakan Sony IMX890 yang merupakan andalan dari Oppo, OnePlus, dan juga Realme. Dan yang pasti, sensor utama buat kamera belakangnya itu juga menggunakan OIS. Untuk lensa ultrawide, resolusinya 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan di depan ada kamera selfie 16 megapiksel yang bisa merekam maksimal di 1080p, seperti yang kalian lagi lihat ini. Nah, balik lagi ke hasil jepretan kamera utamanya, dari experience singkat gue, IMX890 di sini bagus outputnya so far. Point and shoot, detailnya terjaga, tone warna dan skin tone-nya tidak lebay, dynamic range-nya pun baik. Dan ini konsisten gue rasakan di berbagai kondisi pencahayaan, baik di sikon lighting yang proper, backlight, indoor maupun low light. Nice! Oke, next. Ngomongin desain. Ini soal selera ya. Gue sih suka desain begini. Sekilas kayak HP-HP Poco ya, dengan visor lebar begini. Tapi sejujurnya beda kelas. Secara material yang digunakan berasa lebih premium. Frame-nya sendiri sepertinya ini plastik karena nggak ada garis-garis antenanya. Yang spesial dari desainnya ada di bagian visornya. Transparan dan dikasih hiasan pemanis di baliknya. Yang spesial juga adalah pulse light di visornya yang punya fungsi mirip glyph di Nothing Phone. Kita bisa customize kapan dia nyala, termasuk ketika ada notifikasi dari apps. Beda app bisa beda warna atau style nyalanya. Soal desain yang disayangkan adalah tiadanya IP rating apapun di GT5 ini. Kalau soal proteksi layar, gue nggak menemukan source yang valid untuk jenisnya. Terakhir, hal-hal lain tentang Realme GT5 240W yang perlu kalian ketahui. Fingerprint sensornya dalam layar, performanya cepat dan akurat, kemudian vibration motornya untuk hapticsnya itu flagship grade, empuk. Stereo speakernya just oke, nggak ada yang spesial. Lalu sudah mendukung 5G dan tray-nya itu dual SIM tanpa dukungan SD card. Terakhir, untuk software sudah ship dengan Realme UI 4 berbasis Android 13. Tapi, gue baru aja kemarin nih dapat update ke Realme UI 5 dengan Android 14. Cepet juga ya. Oke, Realme GT5 240W. Di Cina sana harganya 8 sampai dengan 8,5 juta rupiah untuk varian yang tertinggi ini. 24 GB RAM, 1 TB internal storage, dan juga charging 240 watt. Sayangnya emang nggak masuk ke Indonesia secara resmi ya. Kalau nggak, gue prediksi dia bakal bisa meramaikan pasar performance phone yang ada di Indonesia. Kalau kata Realme, mereka tuh kepentok sama aturan baru TKDN, yang mana mengharuskan kandungan lokal dari sisi hardware lebih banyak dari yang sebelumnya. Yang akhirnya berujung pada menyebabkan ketidakpastian Realme untuk memproduksi smartphone ini di Indonesia. Ya samalah kira-kira sama pembicaraan gue dan Al ketika membahas Xiaomi 13T Pro di video yang kemarin. Kalian udah pada nonton belum? Lumayan tuh ya pembicaranya. Kita ngasih insight mengenai apa yang sedang terjadi di industri smartphone di tanah air. Gue punya satu ide liar nih. Kenapa sih nggak semua brand-brand yang berada di satu payung BBK Group yang berada di Indonesia, mereka patungan sampai dengan 1 triliun, kemudian mengambil jalur investasi untuk memenuhi persyaratan TKDN, contohnya kayak Apple. Kayaknya bakalan enak bener ya, naruh investasi, terus nggak perlu mikirin urusan TKDN lagi. Tapi good news-nya, info dari Realme Indonesia, tahun depan mereka udah bakalan mulai siap untuk memasukkan seri-seri tertingginya di Indonesia. Apakah ini artinya mereka naikin investasi nih, jangan-jangan? Nice, kita hargai usahanya. Secara keseluruhan, handphone ini menurut gue cukup bagus. Walau memang soal performa belum memenuhi ekspektasi gue, terutama untuk urusan sustained performance. Intinya sih, gue dukung lah Realme Indonesia untuk comeback di tahun 2024 untuk membawa smartphone-smartphone yang lebih all-rounder lagi dan tentunya juga memberikan harga yang tetap kompetitif. Oke, sekian aja
video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!